Monggo Prof. Dr. Fatur Nurkolis. Saya membacakan biodatanya, curriculum vitae-nya, yaitu nama lengkap Dr. Fatur Nurkolis, spesialis penyakit dalam konsultan paru. Tempat tanggal lahir Madiun 12 Oktober 1969. Pendidikan S1 tahun 2001 Universitas Islam Sultan Agung. Kemudian spesialisnya yaitu tahun 2017 Universitas Diponegoro. Pangkat golongan penata muda tingkat 1 3B. Kemudian jabatan asisten ahli. Nama kantor Fakultas Kedokteran Undip, KSM Penyakit Dalam RSUP Dr. Karyadi. Alamat kantor Jalan Prof. Haji Sudarto, Tembalang. Pengalaman mengajar yaitu S1 mengajar S1 Dokteran Umum, 2 mengajar profesi dokter, 3 mengajar mahasiswa PPDS. Pelatihan yang pernah diikuti, pertama adalah lokakarya pelatihan untuk tim pelatih manajemen klinis TB. Kemudian nomor 4, narasumber pelatihan tim jejaring internal TV. Waktu kami persilakan Dr. Fatur dalam waktu 25 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Ketua ID Cabang Semarang beserta tim. Terima kasih kepada moderator Dr. Samsudin dan Dr. Yanuar. Terima kasih dan salam takzim untuk para senior pembicara sebelumnya, pembicara yang bersama pada saat ini, Prof. Dedi dan Prof. Priyo. Terima kasih untuk menyingkat waktu. Ya, ini kita sampai ke slide pertama. Jadi pada kesempatan ini, ya mungkin teman-teman semuanya sudah sering kali mendapatkan materi tentang diagnosis dan tata laksana terkait dengan COVID-19 ini. Ya, kita jangan bosan-bosan untuk selalu mengupdate ilmu, pengetahuan, keterampilan, ya terkait dengan COVID-19 ini. Karena Kemenkes pun juga selalu melakukan revisi-revisi terkait dengan COVID-19 ini untuk menanggapi, menghadapi, dan menyikapi perkembangan yang ada pada negara kita. Nah, yang terakhir adalah pedoman pencegahan pengendalian coronavirus yang paling baru, revisi yang keempat. Saya harapkan teman-teman semuanya, teman-teman dokter, apapun gelarnya, ya, mohon selalu dibaca buku petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan, karena di sana cukup lengkap sekali, ya, untuk sebagai bahan kita, paling tidak untuk melindungi diri kita. Slide berikutnya. Ya, ini adalah data terakhir tentang COVID-19 tanggal 17 April 2020 ya. Hari kemarin itu kasusnya sudah sampai 5.923. Dalam satu hari terjadi penambahan kasus 407. Slide. Ya. Ini satu hari berikut sebelumnya itu 5.516. Sebelumnya itu terjadi penambahan kasus sebesar 380. Kira-kira menurut teman-teman semuanya, ini apa artinya? Penambahan kasus yang tambah hari tambah banyak. Setiap hari, tanggal 16, itu tambahan kasusnya 380. Kemudian tanggal 17, penambahan kasusnya dalam satu hari itu 450-an. Ini apa artinya? Artinya, proses penularan infeksi, proses penyebaran infeksi COVID-19 ini di masyarakat itu masih berjalan masif, masih berjalan terus. Nah, ini artinya kita belum menyampai titik puncak, ya. Ini akan terus akan bertambah. Nah, kesiapsiagaan kita sebagai tenaga kesehatan, sebagai dokter adalah bagaimana kita ambil peran dalam pelaksanaan COVID-19 ini. Karena siapapun kita yang mempunyai gelar dokter, mau tidak mau, ya nanti kalau sudah kasusnya bertambah banyak, semuanya pasti akan turun untuk ikut bersama-sama mengelola
COVID-19 ini. Sekali lagi, angka-angka ini artinya adalah proses infeksi di masyarakat, penyebaran infeksi COVID-19 di masyarakat masih terus berlangsung. Slide berikutnya. Ya, ini adalah sudah kita ketahui bersama, nama virusnya adalah SARS-CoV-2. Lanjut. Ya, sekedar untuk informasi bahwasanya coronavirus ini ada beberapa gen, ya, ada alfa, beta, delta, dan gamma. Ya, untuk alfa dan beta beberapa itu virusnya menyebabkan penyakit yang tidak begitu berbahaya bagi manusia. Tetapi beberapa strain seperti MERS-CoV, SARS-CoV itu coronavirus sebelumnya yang sudah sangat memang berbahaya kepada manusia. Dan sekarang ini adalah COVID-19 atau SARS-CoV-2. Lanjut. Ya, ini adalah kelompok virus yang menginfeksi dan pernah membahayakan manusia. Satu adalah keluarga Orthomyxoviridae. Orthomyxoviridae ini salah satu virusnya adalah H5N1. Flu burung yang cukup juga memberikan rasa takut dan menyebabkan kematian kepada manusia. Di Indonesia juga pernah terjadi klaster flu burung. Yang kedua adalah keluarga virus Coronaviridae, yang pada saat ini sedang mengalami pandemi adalah COVID-19. Lanjut. Slide berikutnya. Ya. Selanjutnya kita melanjut kepada materi tentang definisi kasusnya. Jadi kalau kita bicara tentang COVID-19, artinya kita berbicara tentang definisi atau istilah-istilah klinis yang berhubungan dengan COVID-19 ini. Nanti kita akan, dan kita selama ini sudah sangat kenal dengan istilah PDP. Kita sudah sangat mulai terbiasa dengan istilah ODP. Kita juga sudah hafal banget apa itu confirm. Nah, sekarang kita juga sudah mulai mengenal dan mulai hati-hati dengan istilah OTG. Nah, sebenarnya ini adalah definisi-definisi yang sangat praktis yang dijadikan pedoman bagi kita untuk mengklasifikasikan pasien-pasien COVID itu bagaimana sih kondisi klinisnya. Dan berdasarkan pengelompokan tadi, itu akan mempermudah kita dalam memberikan penata laksanaan terhadap kasus-kasus tersebut. Yang pertama kita awali dengan PDP atau pasien dalam pengawasan. Nah, kalau kita menghafalkan itu tentu akan bingung, akan kesulitan dan nggak hafal-hafal ya. Tapi mau nggak mau kita harus tahu, gitu ya. Jadi kalau PDP pasien dalam pengawasan itu ada beberapa kriteria 1, 2, dan 3. Tetapi kriteria 1, 2, dan 3 itu kuncinya 2 ya. Misalnya 1 ini kuncinya adalah 2. PDP itu kuncinya 2. 1 adalah ada gejala klinis. Yang kedua ada faktor risiko. Gejala klinisnya apa? Gejala klinisnya ada ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. Nah, gejala ISPA, infeksi saluran pernapasan akut pada PDP itu harus ada demam atau riwayat demam disertai dengan gejala adanya sakit di saluran pernafasan sampai dengan pneumonia ringan. Itu 1. Jadi 1 kuncinya harus ada gejala klinis itu. Yang kedua, harus ada faktor risiko. Faktor risikonya apa? Faktor risikonya adalah riwayat perjalanan atau tinggal di wilayah atau negara yang melaporkan transmisi lokal. Misalnya kalau di kita ya di Semarang atau Surakarta. Jadi gampang menghafalkannya. Ya, PDP itu harus ada gejala klinis. Yang kedua ada faktor risiko. Gejala klinis, 1 ada demam dan ada manifestasi atau keluhan-keluhan akibat adanya sakit di saluran pernafasan dan pneumonia. Itu PDP. Jadi syarat PDP itu harus ada pneumonia, baik ringan ataupun yang berat. Yang kedua, sama juga, ada gejala klinis. Apa gejala klinisnya? Demam atau riwayat demam disertai dengan infeksi saluran pernafasan akut. Faktor risikonya apa? Faktor risikonya ada riwayat kontak
dengan kasus confirm. Ya, ada riwayat kontak dengan kasus yang confirm dengan confirm COVID-19. Nah, yang ketiga ini adalah orang yang ada infeksi pernapasan berat atau pneumonia dan membutuhkan perawatan di rumah sakit, tetapi tidak ada data lain yang menunjukkan selain penyebabnya itu COVID. Ya, jadi ini akan PDP ini istilah ini harus kita garis bawahi. Ya, intinya PDP itu ada tanda-tanda pneumonia ringan. Lanjut slide berikutnya. Ya, selanjutnya adalah ODP, orang dalam pemantauan. Sama dengan PDP, orang dalam pemantauan ODP, ini juga sama kriterianya. Kriterianya satu, ada gejala klinis. Yang kedua, ada faktor risiko. Gejala klinisnya apa pada ODP itu? Demam atau riwayat demam. Jadi semuanya harus ada demam dan riwayat demam, ya, untuk memberikan istilah atau pembagian kategori ODP, ya, demam atau riwayat demam disertai dengan gejala sakit saluran pernafasan atas, tidak sampai dengan ada pneumonia. Kemudian yang kedua, ada faktor risiko. Risikonya apa? Risikonya tinggal atau pernah melakukan perjalanan ke transmisi lokal, gitu. Jadi ada gejala klinis dan ada faktor risiko. Yang kedua, itu juga sama. Ada gejala klinis. Gejala klinisnya apa? Gangguan di sistem pernafasan, seperti pilek atau sakit tenggorokan atau nyeri menelan, disertai dengan faktor risiko. Faktor risikonya adalah mempunyai riwayat kontak dengan kasus confirm COVID-19. Ya. Jadi baik PDP, ODP, itu semuanya harus ada gejala klinis dan ada faktor risiko. Yang PDP, gejala klinisnya itu infeksi saluran pernafasan akut disertai dengan pneumonia. Kalau ODP ada pernafasan akut tapi di saluran nafas bagian atas dan ada faktor risiko. Gitu. Kemudian kasus confirm itu hasil pemeriksaan swab PCR-nya itu positif kalau dia memang COVID-19. Jadi ODP, PDP yang sudah dilakukan pemeriksaan swab dan PCR-nya positif, maka statusnya menjadi kasus confirm COVID-19. Slide berikutnya. Ya, selanjutnya adalah kontak erat atau orang tanpa gejala atau OTG. Nah, orang tanpa gejala atau OTG ini itu tidak mempunyai gejala klinis. Bedanya dengan definisi yang sebelumnya tadi. Tidak mempunyai gejala klinis, tetapi dia mempunyai faktor risiko. Jadi hanya mempunyai faktor risiko tok. Faktor risikonya apa? Kontak erat dengan kasus confirm COVID-19. Itu namanya OTG. Jadi orang yang kontak erat dengan kasus confirm COVID-19 tanpa ada gejala, baik demam tidak ada, gejala infeksi saluran nafas atas tidak ada, gejala pneumonia tidak ada, itu namanya OTG, orang tanpa gejala atau kontak erat. Nah, siapa orang yang kontak erat itu? Ya, petugas kesehatan yang memeriksa, merawat, mengantar, dan membersihkan ruangan di tempat perawatan kasus confirm tanpa menggunakan APD sesuai dengan standar. Yang kedua, orang yang berada dalam suatu ruangan yang sama dengan bersama-sama dengan orang yang confirm tersebut, misalnya di tempat kerja, kelas, satu rumah, acara besar, dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala. Jadi setelah kumpul-kumpul dengan seseorang, ya ternyata 2 hari setelah kumpul-kumpul tersebut, sebagian dari orang itu adalah ternyata confirm COVID-19. Maka orang teman-teman yang kumpul tadi masuk ke kriteria OTG. Selanjutnya, slide berikutnya. Ya. Jadi pendekatan penemuan kasus, ya ada pasien dalam pengawasan, ada orang dalam pemantauan, ada kontak erat yang namanya OTG. Nah, kelompok-kelompok inilah yang harus kita identifikasi dan harus kita temukan. Selanjutnya setelah kita menemukan, kita pastikan dan kita konfirmasi apakah ini confirm COVID-19 atau bukan. Lanjut. Nah, teman-teman semuanya, jadi pasien COVID-19
apakah dia ODP, PDP, atau confirm, saat ini ketika statusnya belum jelas, itu datang kepada kita, itu dengan beberapa derajat sakit. Mungkin datang kepada kita itu hanya sebagai infeksi saluran pernafasan akut ringan saja, ya, atau sudah dalam bentuk pneumonia ringan, pneumonia berat, ARDS, sepsis ataupun shock sepsis. Teman-teman, kalau ada pasien datang kepada kita dengan infeksi saluran nafas akut ringan, sementara belum ada data PCR, kira-kira apa namanya? Namanya adalah ODP. Tapi seseorang yang datang kepada kita dengan pneumonia ringan saja, belum ada data tentang PCR-nya, dan orang tersebut ada faktor risiko yang tadi saya sampaikan, maka namanya apa? Namanya adalah PDP. Gitu. Tapi kalau datang kepada kita orang yang tidak ada gejala sama sekali, tetapi mengeluh habis kontak erat dengan pasien confirm, maka namanya dia adalah OTG. Lanjut. Ya, ini adalah klasifikasi tentang derajat beratnya pasien COVID, ODP, dan PDP yang datang kepada kita. Bisa gejala ringan, sedang, sampai dengan berat. Lanjut. Ya, baik. Ketika kita sudah menegakkan seseorang PDP, ya masuk dalam kata PDP ataupun confirm, datang kepada kita, kemudian kita buat diagnosisnya sebagai pneumonia COVID-19, jangan lupa, diagnosis banding yang paling mungkin juga adalah pneumonia bakteri, pneumonia jamur, ataupun edem paru kardiogenik. Setelah kita melakukan diagnosis, selanjutnya kita tentukan derajat keparahan dari pneumonia tersebut. Yang paling gampang dengan skor CRB 65. Lanjut. Ya, ini adalah skor yang dikeluarkan oleh American Thoracic Society yang sangat membantu kita ketika berhadapan dengan pasien yang ada pneumonia, termasuk pneumonia COVID-19. Jadi kalau kita ketemu dengan seseorang dimanapun di tempat praktek kita, dan kita sudah menegakkan dia sebagai pneumonia, kemudian kita sampaikan kepada dia adalah PDP, maka selanjutnya akan kita lakukan assessment, kita kaji. Bagaimana kesadarannya? Konfusi. Bagaimana? Apakah kesadarannya baik atau terjadi perubahan kesadaran? Yang selanjutnya kita hitung respirasi rate-nya. Kalau respirasi rate-nya lebih dari 30 menit, maka itu suatu hal yang abnormal. Kita nilai tekanan darahnya. Kalau sistoliknya di bawah 90, diastoliknya di bawah 60, maka ini nilainya 1. Kemudian umurnya berapa? Kalau umurnya lebih dari 65 tahun, nilainya 1. Kemudian kita jumlahkan, ya, kesadaran 1, kesadaran menurun 1, respirasi rate-nya 35 misalnya, itu 1, tekanan darahnya 80, itu 1, umurnya 65, berarti 1. Kalau kita jumlahkan 1, 1, 1, 4. Berarti dia masuk di kelompok yang bawah ini. Dia ada kelompok 3 atau 4. Ini indikasi untuk dirawat di ICU. Kalau skornya ternyata 1 atau 2, harus dirawat di rumah sakit. Tetapi kalau dia skornya 0, maka teman-teman di FKTP mempunyai kewenangan untuk menata laksana pasien ini. Ini sangat membantu sekali CRB 65. CRB 65, confusion, respirasi rate, dan blood pressure, serta umurnya 65. Gampang sekali, dan ini ukurannya. Kapan kompetensi kita, di mana kompetensi kita berdasarkan CRB ini terhadap pasien PDP yang mengalami pneumonia. Lanjut. Ya, ini adalah panduan yang bisa membantu kita untuk deteksi dini pasien PDP COVID-19. Jadi pasien-pasien itu PDP datang kepada kita itu tanpa komplikasi, ya. Jadi dia CRB-nya yang tadi itu, CRB-nya mungkin dengan 0. Tapi hati-hati dengan pasien usia lanjut dan imunokompromis. Selanjutnya, kapan terjadi pneumonia ringan? Ya, CRB tadi bisa membantu kita. Lanjut. Ya. Apalagi kalau pneumonia berat, terus ada infeksi saluran nafas akut yang berat, nah ini adalah kriteria-kriterianya. CRB tadi bisa membantu kita, mempermudah kita untuk menegakkan ini. Lanjut.
Ya, apalagi terjadi acute respiratory distress syndrome. Ya, kalau sudah ini berarti ada data analisa gas darah ya, yang untuk mengetahui status dari O2, CO2 dan FiO2-nya. Lanjut. Ya, slide berikutnya. Oke. Ya, sepsis atau shock sepsis ya. Jadi kalau sepsis artinya ada tanda-tanda yang muncul dari PDP yang datang kepada kita ya, baik pada dewasa ataupun pada anak-anak ya. Ini jelas biasanya kondisi pasiennya cukup CRB-nya biasanya sudah di atas 2. Shock septic berarti terjadi hipotensi yang sudah tidak respon dengan pemberian cairan. Lanjut. Ya, nah teman-teman semuanya, ini ada beberapa tabel yang insya Allah sangat membantu kita. Ya, jadi ini adalah yang tadi saya sampaikan. Ini adalah gejala klinis. Ya, tadi kan untuk menentukan PDP, ODP, confirm, OTG dan sebagainya. Patokan kita, pegangan kita adalah gejala klinis. Ya, yang nomor 1 itu adalah demam, kemudian batuk, terus sesak nafas, ya, kemudian ada paparan, ada faktor resiko tadi. Ya, ini ternyata dari penelitian yang sudah dilakukan di China, ternyata 83% pasien ya dengan ODP, PDP, confirm itu 83% itu keluhan utamanya adalah demam. Ya, jadi kita terbantu sekali dengan tabel ini. Ya, jadi kalau ada pasien dengan demam, ya sekali lagi kita harus waspada. Ya, kadang-kadang datang hanya dengan demam saja. Ya, hari ketiga baru kadang ada tanda-tanda infeksi saluran pernapasan. Ya, selanjutnya batuk, terus kemudian sesak nafas ini ternyata 31%. Ya, yang paling tinggi sering katanya adalah demam dan batuk. Kemudian ini ada di tabel sebelah kiri itu ada laboratorium leukopeni dan limfositopeni. Kemudian pemeriksaan mikrobiologi, dan selanjutnya nanti kalau memang ada data imaging, dari data itu didapatkan adanya ground glass opacity. Lanjut. Ya. Bagaimana pengobatan yang spesifik untuk COVID-19 ini? Sampai sekarang belum ada dan belum ditemukan obat yang spesifik untuk COVID-19. Lanjut. Ya. Sekali lagi, ini sesuatu hal yang bisa melegakan kita, tapi sekaligus juga harus menjadi kewaspadaan kita. Bahwasanya 80,9% COVID-19, baik PDP ataupun yang confirm, itu 80-9% itu manifestasinya adalah sakit yang ringan. Ya. Tetapi sekali lagi, ini jangan menjadi sesuatu yang menyebabkan kita lengah. Gitu. Malah penyakitnya ringan aja, kita tidak usah perlu waspada. Gitu. Tidak boleh seperti itu. Kita harus tetap hati-hati dan ekstra hati-hati ya terhadap data ini. Alhamdulillah memang 80,9% sakitnya ringan, tetapi 20% itu adalah sakitnya yang berat. Lanjut. Ya, ini sesuatu yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat juga untuk diri kita sendiri, ya, untuk menghadapi dan menghalau COVID-19 ini. Konsumsi gizi yang seimbang, jangan lupa olahraga, istirahat yang cukup, paling enggak 6-8 jam satu hari. Teman-teman dokter juga harus istirahat yang cukup, suplemen vitamin, dan tolong tidak merokok. Sekali lagi, tolong tidak merokok. Kemudian mengendalikan penyakit-penyakit komorbid. Diabetes mellitus, hipertensi, kanker, itu harus kita perhatikan betul, harus kita kendalikan. Lanjut. Ya. Tabel ini itu sebenarnya membantu kita di manakah posisi dari pasien-pasien kita tadi. Ya. Kalau pelaku perjalanan dari negara terjangkit atau dari wilayah yang terkonfirmasi, ya, itu penata laksanaannya ya monitoring mandiri dan karantina mandiri.
Pada orang tanpa gejala OTG, ya, kita ingatkan lagi OTG tadi adalah orang mempunyai faktor risiko kontak tetapi tidak mempunyai gejala respiratorik, ya. Ini. Nah, apa yang kita lakukan? Harus dilakukan pemeriksaan PCR dan karantina di rumah gitu. Kemudian jangan lupa selalu menggunakan masker, terus-menerus menggunakan masker. Dan yang ada dekat dengan dia, dekat dengan OTG, harus jaga jarak. Gitu. Kemudian orang dalam pemantauan atau ODP, yang tadi saya sampaikan, berarti ada gejala infeksi saluran pernapasan atas disertai dengan faktor risiko. Ini juga harus dilakukan rapid test PCR, ya, isolasi diri di rumah, karena memang tidak membutuhkan perawatan di rumah sakit. Nah, PDP, ini yang tadi saya sampaikan juga, ada manifestasi pneumonia, nanti kita hitung dengan CRP-nya. Kalau CRP-nya 0, cukup ringan, isolasi diri di rumah. Kalau CRP-nya 1 sampai dengan 4, ya tentu dia akan masuk dan kita rawat di rumah sakit sambil kita lakukan swab. Lanjut. Ya, makasih teman-teman. Nah, ini tadi teman-teman yang mungkin yang ada di FKTP, apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman di FKTP, yakni kalau ketemu pasien dengan demam, batuk, ya ada manifestasi infeksi saluran pernapasan atas dan ada pneumonia, tetapi pneumonia ringan, ya isolasi diri di rumah. Ya. Kalau lebih tadi itu dengan menggunakan CRB akan sangat membantu kita dan akan membantu kita kira pasien ini kita rawat di mana. Lanjut. Kurang 3 menit, Mas Fatul. Ya, ya. Ya, ini yang di lanjutnya tadi, di mana pasien ini harus kita rawat. Lanjut. Ya. Sekali lagi, ini adalah tabel yang sangat membantu kita. Ya, ini ringkasan yang tadi kita sudah bahas. Jadi hampir semuanya, baik untuk PDP, semuanya itu adalah ada demam, ada gejala klinis. Selanjutnya ada faktor risiko. Ya, lanjut. Ya. ODP juga ada gejala klinis, ya, dan ada faktor risiko. Ini penata laksanaannya. Lanjut. Ya. OTG itu sama sekali tidak ada gejala klinis. Yang ada ini adalah faktor risiko. Faktor risikonya apa? Kontak dengan pasien yang confirm. Dia harus isolasi diri dan harus dilakukan pemeriksaan PCR. Lanjut. Ya. Ini yang perlu kita ketahui, menyambung yang tadi disampaikan oleh Prof. Dedi, jadi mekanisme penularan COVID ini adalah kontak droplet dan airborne saat melakukan tindakan aerolisasi. Ini yang harus kita sampaikan kepada teman-teman ya tentang mekanisme terjadinya proses penularan ini. Ini terkait juga dengan APD apa yang harus kita siapkan dan kita pakai. Lanjut. Ya. Ini adalah PPI ya yang rutin harus kita pegang. Nomor 1 utama dan pertama adalah cuci tangan. Yang kedua menggunakan masker. Selanjutnya alat-alat pelindung diri lengkap atau tidak tergantung di mana kita bertempat. Ya. Selanjutnya pembersihan ruangan dan sebagainya serta pengelolaan limbah. Lanjut. Ya. Apa peran kita dalam manajemen kasus? Ya, melakukan deteksi dini pada orang atau pasien yang datang ke FKTP atau datang ke layanan-layanan pasienkes kesehatan, ya, dengan menerapkan kewaspadaan droplet dan kontak. Kemudian melakukan pengawasan dengan ketat pada OTG, ODP, atau PDP yang ringan. Kemudian membentuk jejaring dengan rumah sakit rujukan, tim ahli di rumah sakit rujukan di masing-masing wilayah. Lanjut. Ya, teman-teman semuanya, ini juga insya Allah sangat membantu kita tentang perjalanan penyakit COVID-19. Ini fase-fasenya, ada fase inkubasi, fase prodromal, fase pneumonia, dan fase imunologikal. Ini waktunya, inkubasi itu 3 sampai dengan 14 hari, kadang-kadang orangnya asimptomatik. Perlakuannya cukup nanti adalah isolasi, observasi, dan jangan lupa kontak tracing-nya harus kita cari. Prodromal itu ada gejala klinis yang tadi itu, ada demam, batuk, dan ada manifestasi saluran pernapasan atas, ada beberapa manifestasi di GI tract, diare, mutah, sama mual. Ya. Ini prosesnya sudah
terjadi penyebaran virus SARS-CoV sampai ke paru dan beberapa sampai ke organ GI tract. Ini waktunya hari ke-1 sampai dengan ke-7. Pada fase ini, ya, terapi farmakologis, hidroksikloroquine dan kloroquine itu sudah bisa diberikan. Kemudian pada fase pneumonia ini adalah pemeriksaan-pemeriksaan yang bisa membantu, ya, ada peningkatan CRP, kemudian leukopenia, ya, limfositopenia, gambaran eksfototorak. Ya, ini biasanya pada hari ke-8 dan hari ke-10. Pada kondisi ini, hidroksikloroquine, kemudian antivirus, lopinavir, ritonavir, ini sudah bisa kita berikan. Jelas manifestasinya pasien ini dalam kondisi pneumonia. Ya. Kemudian ini juga pneumonia dengan hipoksi. Nah, ini pada kondisi-kondisi pasien yang sangat berat, sudah shock, ARDS, ini terjadi cytokine storm. Ya. Dan ini dirawat di ICU. Ya. Kita semua berharap pasien-pasien kita tidak jatuh sampai immunological, tidak sampai jatuh ke immunological. Ya. Jadi ini tabel ini insya Allah sangat membantu kita, ya, perjalanan-perjalanan penyakit dari pasien COVID, mulai inkubasi, prodromal, pneumonia, dan immunological. Ada pasien demam datang kepada kita, ada gejala-gejala respiratori. Sudah habis. Ya, ya. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya, ini kesimpulannya. Yang penting adalah deteksi, prevensi, dan terapi. Insya Allah kita mampu mengatasi dan mengakhiri infeksi COVID-19 ini sesuai dengan peran kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Fatur Nurkolis. Alhamdulillah penata laksanaan terbaru COVID-19 sudah disampaikan sama Dr. Fatur Nurkolis. Alhamdulillah sangat-sangat bagus sekali, sehingga inti pada sampaikan Dr. Fatur Nurkolis adalah satu, yaitu melakukan deteksi dini pada orang atau pasien yang datang ke FKTV dengan menerapkan keadaan profil dan kontak. Kedua, melakukan pengawasan dengan ketat pada OTG, ODP, dan atau PDP ringan from pemantauan. Tiga, membentuk jejaring dengan rumah sakit rujukan, tim ahli rumah sakit di rumah sakit rujukan di wilayah masing-masing dengan koordinasi dinas kesehatan setempat sehingga bisa mengenali perjalanan penyakit secara dini bila terjadi perburukan dan dapat segera muncul ke rumah sakit rujukan. Keempat, tata laksana pengobatan simptomatis atau suportif dengan konsultasi ke tim ahli setempat. Alhamdulillah, pembicara kedua sudah selesai. Mungkin akan yang terakhir, yaitu gambaran radiologis dan pemanfaatan imaging pada kasus COVID-19 yang dia akan disampaikan Dr. Priyo Sudi Pratomo, Dekan Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta.